Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan di udara dan selamat bergabung di pelatihan game edukasi bersama Diana Erliana Lesmana. Baik teman-teman, sebelum mulai membuat tutorial game yang pertama, yaitu membuat permainan puzzle dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Sesuaikan saja PowerPoint yang ada di laptop teman masing-masing. Dan saya menggunakan PowerPoint 2016, versi 2016. Baik teman-teman, saya akan sebelum tutorial saya akan memberikan sedikit demo terkait dengan apa saja permainan puzzle yang dibuat ya. Ini ada beberapa slide ya, tapi sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mohon izin saya akan mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, back to laptop ya. Ini adalah slide-slide yang sudah saya buat. Ada 3 tipe puzzle ya, dengan jumlah keping yang berbeda seperti ini, dan yang ini yang paling banyak kepingannya. Baik, sebelum mulai kita lihat dulu demonya. Nah, ini ada menu utama. Teman-teman pengguna atau siapapun tidak akan bisa mengklik yang di luar 3 button ini ya. Jadi kalau diklik buttonnya baru dia akan berpindah slide, tapi di luar ini dia tidak bisa ya, sudah disetting sedemikian rupa tidak akan bisa diklik di luar button. Nah, sekarang puzzle 1 seperti apa? Ini dia puzzle 1, dan ini juga sangat mudah, anak-anak tinggal menyusunnya secara acak ya. Mengklik secara acak sudah terbentuk menjadi gambar yang utuh, lalu klik jawaban, ada tulisan bebek. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini dengan teman-teman perhatikan, ini beda sekali kepingan puzzle-nya ya, dengan kepingan puzzle yang bentuk segi empatnya, tapi dengan motif ya, seperti puzzle yang sebenarnya. Nah, ini juga sama, tinggal mengklik acak sudah terbentuk gambar kelinci. Lalu bagaimana anak-anak bisa menebak atau menggunakan button jawaban seperti tadi juga boleh. Kemudian ini dengan tingkat kesulitan yang lebih rumit, tetapi caranya juga sama, anak bisa mengkliknya secara acak ya, secara acak sudah terbentuklah puzzle-nya. Oke, demikian. Nah, ini puzzle 3 ini ya, kalau mau langsung ke puzzle 3. Nah, teman-teman, ini bisa kita gunakan, atau yang saya demokan ini karena menggunakan slideshow ya, slideshow. Bila tidak menggunakan slideshow, anak-anak dapat menyusunnya secara manual dengan menggunakan mouse ya, dengan cara tekan tahan ya, sampai tersusun puzzle-nya sampai menjadi gambar yang utuh. Hanya dengan cara yang seperti itu tidak perlu menggunakan animasi. Kalau untuk di slideshow wajib menggunakan animasi, dan ini semuanya menggunakan animasi. Kita lihat ya, ini menggunakan animasi pen-nya. Nah, ini pen. Nah, tuh. Ini sudah disetting dengan animasi. Oke. Makanya
dia dapat tersusun secara otomatis walaupun diklik secara acak. Ini dia nih ya animasi pennya. Oke, ini juga sama seperti itu juga sama, ini juga sama ya. Nah, untuk anak-anak usia dini ini enggak jadi masalah, malah sangat memudahkan dia ya sambil belajar tebak gambar juga. Hanya untuk anak-anak level dasar menengah beri kesulitan tanpa harus menggunakan animasi ya. Oke, baik, kita akan mulai saja tutorialnya. Pertama adalah kita buka dulu PPT-nya atau PowerPoint-nya. Ya, saya ingin menghilangkan ini. Caranya blok ini lalu klik tanda gunting, jadi terhapus ya. Kita ganti format belakangnya, backgroundnya biar cantik. Misalnya kita pilih apa, ini harus sudah tersedia di itu ya, sudah tersedia di komputer masing-masing. Nah, setelah itu kita akan buat main menu. Ini ceritanya menu utama. Menu utama. Oke. Kita buat menu utama. Saya di sini. Ini mah bebas ya teman-teman, kalau mau menggunakan desain seperti apa itu bebas saja. Oke, sekarang kita buat ini puzzle 1. Kita buat supaya lebih menonjol, saya pakai ini, tulisannya pun bisa diganti blok tulisannya, lalu home, dan ganti warnanya kita perbesar. Mau dirubah fontnya juga boleh, kita rubah tuh seperti ini ya. Oke. Kita Ctrl D saja untuk kopas di PowerPoint gampang ya, dengan cara di blok kemudian menggunakan Ctrl D. Ini 2, kita buat 2 saja puzzle-nya. Oke, baik, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, ini kemudian ini adalah menu utama. Kita buat untuk selanjutnya pakai blank ini juga bisa. Nah, blank ya. Kemudian kita ganti backgroundnya. Saya backgroundnya pakai gambar yang lain ya. Misalnya ini. Nah, saya mau gambar yang ini backgroundnya misalnya, kemudian saya buat puzzle-nya dengan shape ya. Di sini kita pakai yang pertama dulu, yang awal dulu, yang kotak ya. Nah teman-teman, kotaknya itu usahakan berbentuk bujur sangkar. Jadi saya gunakan bujur sangkar dengan ukuran 5. Teman-teman lihat ke kanan, di sini ada ukuran yang bisa disetting. Nah seperti ini. Kemudian Ctrl D untuk kopas ya. Nah seperti ini. Saya buat 4 ya, 4 kotak saja dengan 2 baris. Jadi 2 kotak di atas, 2 kotak di bawah. Tinggal di blok 2 kotak tadi, blok. Caranya adalah klik tombol mouse yang kiri, kemudian dijalankan mouse seperti ini, ngeblok ya, lalu Ctrl D. Nah jadi ya itu seperti itu. Kemudian
saya akan blok empat-empatnya, kemudian saya pisahkan ke samping. Nah, di sini saya akan ganti gambar backgroundnya. Ini yang biru ini kita ganti dengan gambar yang mau kita gunakan. Nah, ini misalnya sudah ada harimau ya, udah harimau saja ya. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Nah, ini kan ada 4 gambar. Kita akan buat dia menjadi satu gambar yang utuh. Caranya, teman-teman perhatikan gambar format background yang paling bawah, kanan bawah. Di sini ada macam-macam ya. Di sini kita buat sebentar, ini di sini. Oke. Nah, ini sini ya. Nah, teman-teman, supaya menjadi gambar yang utuh, kita setting nih offset left, right, top, dan button. Jadi untuk yang posisi di sini, posisi yang kalau dari posisi kita ada lihat laptop, dia ada posisi kiri. Berarti settingan gambarnya kita gunakan yang offset right, yang kanan bikin minus 100. Nah, kemudian yang paling bawah button itu minus 100 juga. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawahnya kiri bawah kita kita rubah right-nya atau kanannya minus 100 juga, tetapi bagian atasnya juga minus 100. Nah, perhatikan teman-teman, ini sebelah sini sudah hampir terbentuk gambar utuh. Sekarang kita rubah yang sebelah kanan, yaitu offset left-nya atau yang sebelah kirinya minus 100. Kemudian yang paling bawah minus 100. Nah, sekarang yang di sini gimana? Yang left-nya minus 100, lalu top-nya minus 100. Nah, jadi deh macan dalam bentuk yang utuh. Nah, ini bisa kita pisah-pisahkan atau kita acak gambarnya. Kita acak gambarnya untuk anak-anak dapat membuatnya. Nah, tadi sebelumnya waktu saat demo saya sampaikan ya, untuk tingkat kesulitan anak-anak usia dini kita bisa setting gunakan animasi. Jadi klik gambar secara acak tuh sudah bisa terbentuk secara utuh otomatis. Nah, kalau misalnya mau dibuat ini tidak menggunakan animasi, anak-anak cukup seperti ini, tapi jangan menggunakan slideshow ya, karena kalau menggunakan slideshow tidak bisa, harus menggunakan animasi kalau menggunakan slideshow. Jadi ini anak-anak bisa menggunakan mouse untuk menyusunnya ke dalam kotak ini. Nah, ini seperti ini nih, dengan cara klik kiri, tekan, tahan, lalu disusun. Nah, susun seperti ini. Oke. Nah, jadi bentuk utuh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk yang sudah mahir menggunakan mouse. Oke. Nah, seperti itu. Ya, itu salah satu cara. Nah, kalau misalnya mau menggunakan slideshow, berarti kita harus setting animasinya. Bagaimana dengan men-setting animasinya? Jadi caranya adalah klik gambarnya ya, klik gambarnya, kemudian animasi, add animasi, kita gunakan more passion pad atau ini motion pad ya.
Oke, jadi dia bergerak. Nah, posisikan di mana nih? Kita posisikannya si harimau, kepala harimaunya di mana? Di sini ya. Oke, di sini. Lalu kita aktifkan animation pen-nya dulu. Nah, animation pen. Kemudian start on click, timing. Nah, triggernya dia gambar 1. Ya. Kita pastikan dulu nih harimau ini masuknya gambar mana. Nah, 1 ya. Nah, ini dia trigger yang ini rectangle 6. Oke, sama caranya. Oh, ini rectangle 5. Dimana dia posisikan? Di sini. Oke, kita timing rectangle efek 6. 5 ya. Nah, seperti itu. Ini kita rubah dulu. Ini kayaknya salah kita ya tadi. Ini timing. Ini 6. Jadi maksudnya adalah kita pastikan, kita tahu dulu ini adalah kotak keberapa. Karena nanti ini yang akan dijadikan triggernya. Ya, setiap anak mengklik ini dia akan berpindah. Gitu. Jadi jangan sampai salah kotak ya. Kita kalau mau memunculkan ini, mau tahu ini kotak berapa, selection pane. Nih, selection pane. Bagusnya lagi kita rubah tulisannya rectangle 7 itu apa gitu ya, dengan kode-kode sendiri. Kalau sudah bisa, kalau tidak perlu ya nggak apa-apa, kalau bisa hafal. Kemudian animasi lagi ya, masih ada yang belum. Kemudian ini, nah itu seperti itu. Kita pindahkan ini di sini. Kemudian sama ini 7 ya, berarti timing 7, start effect rectangle 7. Nah, kemudian yang ini sekarang terakhir kita ganti. Oke, kita pindahkan sini. Nah, ini 8 ya, 8 misalnya. Oke ya, sekarang kita coba. Ini kan cara acak anak bisa menyusunnya. Nah, seperti itu gambarannya. Oke ya, kita tambahkan button ya. Button, kembali ke menu utama. Nah, di mana tadi? Koleksi gambar, coba gambar ini. Nah, kita berikan button untuk pindah. Ini pindah insert action ya, insert action, mouse click, hyperlink, slide 1. Pakai suara boleh, cash register misalnya. Nah, dia akan pindah. Kita coba. Nah, seperti itu. Tapi kita belum men-setting ini ya, puzzle 1. Kita setting dulu. Setting, insert action, slide berapa? Slide 2. Misalnya gitu. Nah, sekarang kita buat. Nah, kita coba biar nggak penasaran. Nih, kita coba dulu. Oh iya teman-teman, tadi saya menyampaikan bahwa untuk
menggunakan slideshow, transisi kita off kan on mouse clicknya, jadi apply all ya. Jadi nanti yang hanya bisa terklik adalah button-button ini. Oke, kita coba. Nah, kita klik ini nggak bisa nih, tuh nggak bisa. Lalu kita klik puzzle, nah, bisa kan? Kemudian kita klik bagian-bagiannya secara acak, kita kembali lagi ke sini, berhasil. Oke, baik, sekarang kita buat puzzle dengan model yang berbeda kepingannya ya. Kita blank, kemudian saya mau ganti gradient warnanya yang ini. Nah, teman-teman, kita mulai dengan model yang berbeda. Sama insert step, kemudian kotak ya, kita buat segi bujur sangkar dengan ukuran 6 ya, 6. Oke, nah ini ya. Kemudian kita tambahkan bentuk lain, yaitu adalah lingkaran. Nah, kita buat dia simetris dulu ya, simetris. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini berarti simetris. Kemudian Ctrl D saja buat di kopas. Kita coba di sini ya, lagi kita coba. Nah, lihat ya tandanya. Nah, tanda simetris tuh kelihatan dari sini, ada pengaturannya ya. Nah, seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, kita kopas saja buat yang lainnya. Caranya sama tadi ya, di blok keseluruhan, tahan, kemudian Ctrl D. Jangan langsung Ctrl D banyak, satu-satu aja. Saya buat 4 gambar ya, 4 ininya ya. Oke, Ctrl D lagi. Oke, di sini misalnya. Nah, kemudian saya akan buat ini dengan kepingan-kepingan dengan model yang berbeda-beda. Karena dia posisinya cuma 4 keping, berarti yang atas itu pasti tidak ada bentuk lain dong ya, polos saja atau lurus garis. Nah, kita buang saja ininya. Nah, sekarang kita mau setting ini menjadi sebuah bentuk kepingan puzzle. Pertama adalah teman-teman klik bagian kotak besar, lalu tekan Ctrl, lalu klik bagian lingkaran kecil, salah satu saja dulu. Kemudian format. Di sini ada di sebelah gambar ini ya, di belah step ini ada merge shape namanya. Nah, ini teman-teman lihat dulu nih, merge step. Cepat perhatikan aja di PowerPoint ini ada tidak seperti ini. Kemudian klik, lalu saya mau subtract, artinya bikin lubang. Nah, seperti ini ya. Oke, satu berhasil. Kemudian yang ini klik tetap sama, klik yang besarnya, kemudian kontrol. Nah, ini yang kecilnya. Nah, saya bikin ini union. Nah, seperti ini jadi. Nah, sama dengan yang lain, karena ini bentuknya 4, yang atas berarti kosong ya. Ini juga sampingnya kosong, berarti cuma ada di sini. Ini sama, klik yang besarnya dulu baru yang kecilnya, kemudian format. Nah, di sini berarti menonjol dong, karena akan digabungkan ke sebelahnya, union. Nah, seperti ini. Lalu yang ini bagaimana? Kemudian ini terserah kita ya, ini masih yang paling atas, ini seperti ini. Kita coba ya, dia bisa menyatu tidak.
Ya, seperti ini gambarannya. Tuh, ngerti ya? Oke, sekarang ini berarti karena pos cuma 4 ya, jadi yang bawah ini pastinya tidak perlu ada bentuk kan, yang sebelah sini juga. Nah, ini akan masuk, biar masuk ininya ya, lingkaran ini. Kemudian format, subtract. Oke, sekarang ini yang satunya lagi, format union misalnya. Kita coba ya, klik, masuk tidak? Oke, seperti itu gambarannya. Nah, ini satu lagi, ini nggak perlu, kita buang aja kalau nggak perlu. Kalau yang ini sama ini berarti masuk ya. Ini nggak yakin, ini kurang sini. Nah, enggak ini. Format, subtract. Oke, yang ini format union. Oke, kita coba ya, kita jadikan satu. Ini udah jadi nih kepingan puzzle-nya. Oke, nah kurang lebih seperti ini jadi ya. Lalu kita akan buat gambar, kita akan buat di atas gambar yang akan jadikan kepingan puzzle. Kita pilih gambarnya dulu. Belimbing aja, kita sesuaikan dulu ininya ya, ukurannya ya. Oke, setelah itu kita pisahkan, kita buat ada 4 gambar ya, kita buat ada 4 gambar, kita pisahkan dulu, kita pisahkan dulu ke samping. Lalu kita akan buat ini kepingannya dari sini. Kita ambil salah satu kepingnya. Oh iya, maaf, kita posisikan dulu dia ada di depan semua. Bring to front ya. Kemudian kita masukkan ini di sini. Nah, kita mau buat ya, klik gambar besar dulu, kemudian kontrol, sambil tekan kontrol lalu klik ya, kemudian formatnya yang ini ya. Nah, ini kita berarti tadi union, subtract udah kita gunakan, sekarang intersect itu berarti terpotong yang lain selain gambar yang sesuai dengan potongan yang sudah kita buat ya. Sekarang gantian, cari lagi yang ini. Nah, ini oke, format intersect jadi dapat. Oke, lalu lagi ini kita pindahkan ya, sama yang bagian besar dulu, kemudian sambil ditekan kontrol lalu kita klik format intersect, dapat. Ini sekarang ini ya, gambar besar dulu, kemudian gambar yang kecil, format intersect. Kalau teman-teman melakukannya terbalik, dia yang terpotong bukan yang besarnya ya, tapi yang kecilnya malah. Jadi
jangan sampai terbalik. Nah jadi ya, ini sudah kepingan puzzle. Ini backgroundnya saya rubah deh warnanya biar tidak terlihat, biar kelihatan lebih kontras ya, seperti itu ya. Ini potongan-potongannya. Nah teman-teman tinggal buat saja kotak yang lebih besar, kemudian kita beri misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Lalu nanti jadi anak-anak tinggal, dan ini posisikan di belakang, center back. Nah anak tinggal menyimpan di sini. Nah untuk anak-anak ya yang untuk tingkat kesulitan anak-anak, selain diacak bisa aja ini diputar-putar. Nah seperti itu, bisa saja ini diputar-putar teman-teman ya. Lalu ini diputar-putar nih. Nah seperti ini misalnya, ini kan juga lumayan menyulitkan ya, tapi bila cara belajarnya tidak secara otomatis, seperti tadi saya ulang lagi ya, untuk puzzle ini, khusus puzzle ini, bila memang anak-anak ingin berlatih puzzle dengan cara yang lebih rumit, agak sulit, dan hanya cukup menggunakan keterampilan menggunakan mouse, berarti tidak perlu diberikan animasi seperti yang ini. Ini kan ada animasinya. Nah ini ya, kalau seperti ini saja, cukup seperti ini saja, tidak usah diberikan animasi. Anak-anak diminta menyusun puzzle ya, dia jadi ada satu keterampilan lain, dia harus memutar ini, dan ini nggak mudah ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah mahir menggunakan mouse, ini bisa dilakukan, tapi tidak menggunakan slideshow dalam kegiatannya, karena kalau slideshow tidak bisa di otak-atik sama sekali ya. Itu dia yang bisa dilakukan. Jadi kalau posisinya seperti ini ya sudah, jadi kita bermain dengan banyaknya keping, dan bisa puter-puter ininya, sehingga anak-anak agak sedikit lebih sulit ya, agak sedikit lebih rumit untuk menggabungkan. Kalau untuk anak-anak yang anak usia dini atau SD kelas awal, apalagi kalau banyak sekali kepingannya, boleh saja ditambahkan bentuk gambarnya dengan cara klik ini. Kemudian tadi mana linding, nah ini linding. Nah susunlah seperti ini misalnya. Tuh, ini gambar yang sudah utuhnya. Nah, anak-anak diminta menyusunnya ya, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Itu dia teman-teman. Jadi silahkan saja mau milih menggunakan animasi. Kalau animasi berarti otomatis sudah tersusun secara utuh hanya dengan mengklik kepingan-kepingan puzzle ini secara acak. Kalau tidak menggunakan animasi, anak-anak dapat menyusun sendiri ya ke dalam satu kotak kosong, tapi dengan syarat tidak menggunakan slideshow ini, karena tidak akan bisa diotak-atik kalau menggunakan slideshow ya. Jadi ini adalah pilihan. Hanya kalau misalnya ingin membuat seperti ini tanpa animasi, berarti dalam satu file jangan dicampur dengan yang ada animasi ya. Jangan dicampur dengan ada animasi. Kalau misalnya seperti ini ya, kita coba saja. Ini kan dicampur ya, puzzle ini seperti ini, acak aja sudah terbentuk ya. Ini saya belum setting ini ya. Ini misalnya puzzle 2, insert, action, atau hyperlink dan action sama saja ya teman-teman. Slide 3.
Oke, nah ini saya kopas dulu yang ini. Tidak diperlukan ya kalau tidak ada animasi ya. Sekarang kita coba puzzle 2. Nah, kalau sudah menggunakan slideshow, jadi harus menggunakan animasi. Kalau seperti ini dia tidak akan mau, ya, tidak akan mau. Sekalipun ini kita rubah transisinya tadi ya, kita coba-coba aja ya, trial and error ya. Kemudian kita coba, tuh tidak akan bisa. Ya seperti itu teman-teman. Jadi pilihan saja. Untuk anak-anak usia dini diawali dengan kegiatan bermain puzzle seperti ini, karena secara keterampilan mereka untuk menggunakan mouse belum terlalu kuat atau mungkin belum terlalu mahir. Jadi mula-mula gunakan cara seperti ini untuk mereka bermain dengan menyenangkan. Untuk yang dasar menengah, untuk tingkat kesulitan lebih tinggi, bisa gunakan dengan puzzle-puzzle seperti ini. Perbanyak kepingnya, kemudian bisa dirubah-rubah posisinya ya untuk tingkat kesulitan yang lebih sulit dan tidak perlu menggunakan animasi. Jadi mereka menyusunnya sendiri. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa terus berlatih. Insya Allah pasti akan bisa, pasti bisa. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.